Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Rosmaria MPD dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asas pendidikan. Yang mana kami di sini beranggotakan dengan 3 orang. Saya sendiri, Kurnia Putri Rahayu, dengan NIM 2505888 sebagai moderator. Dan rekan saya Hasnia Syamilah dengan NIM 25076018 selaku pemateri 1. Dan rekan saya Mutia Syafitri dengan NIM 25058099 sebagai pemateri 2. Baiklah, sekian dari kami. Yang pertama yaitu lanjut saja ke materi latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Hasnia Syamilah. Pada Hasnia Syamilah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah kami, yaitu mengenai asas-asas pendidikan. Latar belakangnya adalah pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi seperti peserta didik secara utuh. Dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, pendidikan dipahami sebagai suatu sistem yang harus memiliki landasan yang jelas agar tidak kehilangan arah. Oleh karena itu, diperlukan asas pendidikan sebagai dasar berpikir dan bertindak dalam penyelenggaraan pendidikan. Asas ini menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan, menyusun kurikulum, dan melaksanakan pembelajaran. Di Indonesia, asas pendidikan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik. Slide selanjutnya. Adapun rumusan masalah yang kami buat pada makalah ini, yang pertama, apa definisi, esensi, dan sumber-sumber asas pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, bagaimana urgensi asas pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, apa saja pilar-pilar utama dalam asas-asas pendidikan nasional. Yang keempat, bagaimana relevansi filosofi kearifan lokal alam takambang jati guru dalam konteks pendidikan modern. Dan yang kelima, apa saja tantangan implementasi asas-asas pendidikan di era digital saat ini. Baiklah, tujuan dari penulisan makalah kami adalah untuk memahami definisi, esensi, dan sumber-sumber asas pendidikan. Yang kedua, untuk menganalisis urgensi asas pendidikan sebagai landasan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan dan mengkaji pilar-pilar utama asas pendidikan nasional. Yang keempat, untuk mengkaji relevansi filosofi alam takambang jadi guru dalam konteks pendidikan kekinian. Dan yang kelima, untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi asas-asas pendidikan di era modern. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep, esensi, dan sumber asas pendidikan. Yang pertama adalah definisi. Nah, secara terminologi, asas dapat diartikan sebagai dasar, prinsip, atau fundamen. Dengan demikian, asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam penyelenggaraan pendidikan. Asas ini bersifat fundamental dan universal, memastikan bahwa setiap kebijakan, kurikulum, metode pengajaran, hingga interaksi antara pendidik dan peserta didik memiliki dasar filosofis, psikologis, dan sosiologis yang kuat.
Di Indonesia sendiri, asas pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis karena berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kodrat manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan berbudaya. Untuk esensi asas pendidikan adalah yang pertama, memberikan arah dan pedoman pendidikan. Yang kedua, menjamin pendidikan tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Dan yang keempat adalah menyeimbangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Asas-asas pendidikan yang pertama bersumber pada asas filosofis. Asas filosofis berakar dari pandangan hidup bangsa atau Pancasila dan hakikat keberadaan manusia. Filsafat pendidikan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa hakikat anak didik, apa tujuan akhir pendidikan, dan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan. Dan yang kedua adalah asas psikologis, berkaitan erat dengan kondisi peserta didik. Asas ini mencakup pemahaman tentang psikologis perkembangan atau bagaimana anak tumbuh dan berkembang dan psikologis belajar. Pembelajaran yang efektif harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik. Dan yang ketiga adalah asas sosiologis. Pendidikan adalah fenomena sosial. Asas ini menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya, sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat. Yang keempat adalah asas historis. Asas historis ini berasal dari pengalaman pendidikan masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik. Asas ini mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan terus menyempurnakan sistem pendidikan berdasarkan pelajaran dari histori atau sejarah yang sudah kita alami pada masa lampau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Asnia Syamila. Selanjutnya ada materi tentang pilar utama asas pendidikan nasional, yang mana ini akan dibacakan oleh Mutia Syafitri. Kepada Mutia Syafitri, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pendidikan. Pertama ada Uri Handayani atau konsep ini dikemukakan oleh Nihar Utara sebagai dasar pendidikan nasional Indonesia. Semboyan pertama ada Inmadia Mangun Karsa, di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga ada Tut Uri Handayani, di belakang memberi dorongan. Maknanya, guru bukan pusat kekuasaan di kelas, tetapi pembimbing yang memberi contoh, motivasi, dan dukungan agar peserta didik berkembang secara mandiri. Yang kedua ada pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep bahwa proses belajar berlangsung sejak seseorang lahir hingga akhir hayat. Adapun ciri-cirinya seperti tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah, terjadi di keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja, dan menekankan pentingnya belajar terus-menerus. Makna dalam pendidikan yaitu setiap individu harus memiliki kesadaran untuk terus belajar agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu ada student centered learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai objektif. Yang kedua, guru peran sebagai fasilitator. Yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kebutuhan sosial. Yang keempat, mendorong berpikir kritis dan kreatif. Tujuannya yaitu mengembangkan kemandirian dan bertanggung jawab belajar pada peserta didik. Yang keempat ada kemandirian dalam belajar atau student autonomy.
Asas ini menggeser paradigma lama yang menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam asas kemandirian, peserta didik didorong untuk menjadi subjek aktif yang mampu mengelola ritme, metode, dan tanggung jawab belajarnya sendiri. Yang kelima adalah alam takambang jadi guru. Filosofi ini di Minangkabau yang berarti alam dan kehidupan menjadi sumber pembelajaran. Maknanya yang pertama yaitu belajar tidak hanya dari buku, tetapi dari pengalaman nyata. Yang kedua, lingkungan sekitar menjadi media pembelajaran. Dan yang ketiga, mengajarkan nilai kehidupan melalui observasi dan pengalaman. Relevansi, konsep ini sangat sesuai dengan pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek di era modern. Yang keenam, ada asas kebudayaan atau cultural basis. Pendidikan adalah proses pewarisan budaya atau enkulturasi sekaligus pengembangan budaya. Asas ini menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh tercabut dari akar budaya bangsa. Pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai luhur budaya lokal untuk melahirkan generasi yang berkarakter, beridentitas, dan tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi. Penguatan filosofi alam takambang jadi guru dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya adalah wujud nyata dari asas ini. Tantangan implementasi asas pendidikan. Di era digital, penerapan asas pendidikan menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, dominasi teknologi yang mengurangi interaksi sosial langsung. Yang kedua, informasi digital yang tidak terfilter dapat memengaruhi karakter peserta didik. Yang ketiga, perubahan gaya belajar generasi digital yang serba cepat dan instan. Yang keempat, kurangnya kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi secara pedagogis. Dan yang kelima, risiko pergeseran nilai akibat globalisasi budaya. Namun, jika asas pendidikan tetap dijadikan landasan, teknologi justru dapat menjadi sarana untuk memperkuat proses pembelajaran dan pengembangan karakter. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Mutiara Syafitri yang telah membacakan materi. Nah, dapat saya ulangi lagi tadi tentang kesimpulannya bahwa asas pendidikan itu merupakan landasan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memberi arah, nilai, dan tujuan pembelajaran. Pilar-pilar yang tadi disebutkan oleh Kak Mutia, 6 pilar tadi seperti Tuturia Handayani, pendidikan sepanjang hayat, kemandirian dalam belajar atau student autonomy, student centered learning, asas kebudayaan, dan alam takambang jadi guru, itu menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia itu berorientasi pada keteladanan, kemandirian, serta pembentukan karakter. Meskipun menghadapi tantangan era digital, asas pendidikan itu tetap relevan sebagai fondasi utama. Nah, yang terakhir itu ada saran, yang mana guru dan lembaga pendidikan itu perlu menerapkan asas pendidikan secara konsisten serta memanfaatkan teknologi secara bijak agar pendidikan tetap berlandaskan nilai dan karakter bangsa. Baiklah, sekian saja presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.